Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan serta jangan lupa untuk menjaga jarak. Pada video kali ini masih di mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Masih pada buku referensi yang ada pada layar yang digunakan yaitu dari buku Christian Wedausen ya tentang project Computing and Information System Student Guide ya second edition. Terus kemudian buku Michael Benson, Jorgen Hanson, John Olson, John Lundell yang berjudul A Guide for Student in Computer Science and Information System second edition, dan link dari website romisatriawono.net. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai literatur review dan landasan teori, di mana isinya akan dijelaskan mengenai literatur ilmiah dan teknik mengolah paper. Untuk teknik mereview paper itu akan dijelaskan di pertemuan kelima. Baik, kita masuk ke literatur ilmiah. Jadi ada beberapa manfaat ketika kita mereview literatur ya. Yang pertama adalah kita bisa memperdalam pengetahuan tentang bidang penelitian yang kita teliti, yaitu menggunakan atau kita banyak membaca buku-buku ya, textbooks yang berasal dari perpustakaan, e-book ya, yang kita peroleh dari internet. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan atau related research ya, yang ada hubungannya dengan penelitian kita. Nah, biasanya itu diperoleh dari paper-paper ya, jurnal internasional dan jurnal-jurnal nasional. Nah, manfaat yang lain adalah mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Dari paper-paper yang kita baca tadi, ya jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal nasional, yang tentunya jurnal internasional yang terakreditasi, yang terindeks Scopus, jurnal nasional yang terakreditasi, ya Sinta 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa bandingkan isinya. Apa saja kelemahan-kelemahan dari paper-paper tersebut yang belum diteliti, yang masih ada kelanjutannya, atau ketika dalam isi paper tersebut si peneliti ya itu membandingkan terus kemudian ada kelemahannya. Nah, dengan begitu yang kebetulan mungkin penelitian tersebut sesuai dengan masalah yang kita teliti, jadi kita bisa tahu dan bisa diperjelas. Ya, kita tidak perlu lagi melanjutkan. Bisa jadi seperti itu. Atau dengan kelemahan tersebut kita bisa cari kira-kira yang bisa menambah dari kelemahannya menjadi kelebihannya itu apa? Nah, itu yang menjadi state of the art. Jadi kita mencari kelemahan, kelebihan, dan seterusnya dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, biasanya yaitu kita membaca paper-paper hasil penelitian orang lain yang memang ada hubungannya atau related research dengan penelitian kita. Berikutnya adalah jenis literatur ilmiah. Nah, biasanya ketika kita ingin meneliti, ya sumber-sumber tersebut itu diperoleh dari jurnal, terus kemudian buku, terus kemudian conference, dari tesis dan disertasi, dari report, ya atau laporan dari organisasi yang terpercaya, dan juga bisa berasal dari textbooks. Nah, di sini diprioritaskan yang pertama adalah sumbernya dari jurnal. Nah, kemudian dari book chapter, berikutnya dari conference atau proceeding, ya, yang keempat dari tesis dan disertasi, yang kelima dari laporan organisasi yang terpercaya, dan terakhir adalah buku textbooks. Nah, prioritas ketika kita mengambil jurnal internasional
itu disarankan yang terindeks Scopus atau Web of Science atau Thomson Reuters, isi Thomson ya, kalau dulu namanya isi Thomson. Nah, kalau jurnal nasionalnya usahakan terindeks ya atau terakreditasi Sinta 321 dan terindeks DOAJ dan DOI. Itu. Nah, bagaimana kita mengecek jurnal di internet? Ya, caranya adalah menggunakan ya Google Search, kemudian kita ketik Skimago. Ya, Skimago nanti akan terlihat jurnal-jurnal rankingnya, urutannya, ya, rankingnya dan urutannya. Nah, ini ketika dicek, ya misalnya contohnya adalah Information System Journal, ya ketika di-search dalam kotak box pencarian ini, terus kemudian akan didapatkan ya macam-macam banyak ya di list ini di bawahnya sampai 44 ya 1 sampai 44. Nah, misalnya kita ingin memilih European Journal of Information System ya. Kita lihat, oh subjek areanya masuk ke computer science. Oh, ini cocok nih dengan kita nih. Kategorinya apa? Information system. Ya, wah cocok juga atau engineering ya. Bisa juga ya. Sesuai dengan keinginan kita bisa cari dan list di sana. Nah, ketika lebih detailnya di bawahnya bisa kita lihat, oh warna hijau. Apa sih warna hijau ini? Kita klik aja kita lihat. Oh, Q1 berarti dia terindeks ya, Scopus urutannya Q1 ya, berarti ini adalah urutan yang terbaik ya, quartile 1 ya, kuartal 1. Q1 terus urutan berikutnya kedua terbaiknya Q2. Terus kemudian Q3 dan Q4. Itu yang paling rendah ya. Yang paling tinggi adalah Q1. Nah, ini cara melihat urutan-urutan dari jurnal ya, bila kita ingin melihat detailnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari jurnal-jurnal tertentu ya, langsung pada jurnalnya sciencedirect.com ya, yang memang dia menghasilkan banyak-banyak jurnal ya. Ketik aja Science Direct. Terus kemudian akan muncul nih ketika kita ketik Science Direct, muncul webnya seperti ini. Pada kotak ini kita ketik informasi sistem base apa ya, akan keluar nih. Nah, di sini akan tampil kalau misalnya dia ada lambang kunci, ya gembok, berarti dia nggak bisa diklik, nggak bisa di-download. Nah, yang bisa di-download itu ada tulisan download PDF seperti ini. Ya, baru kita bisa download. Nah, ini hasilnya misalnya. Bisa kita download, kita lihat. Kita baca judulnya yang berkaitan dengan penelitian kita, terus kemudian abstraknya. Nah, kita bisa bandingkan nanti, ya. Bisa bandingkan, kita cari kelemahannya, apa masalahnya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah organisasi yang mengindeks jurnal. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita ingin memilih atau mencari literatur jurnal, ya, literatur ilmiah. Yang pertama, kalau bisa itu terindeks oleh isi Thomson atau Web of Science. Ya, terus kemudian oleh Scopus yang banyak dikenal sekarang. Apalagi sekarang sudah jadi syarat untuk menyelesaikan studi S3 atau doktoral. Nah, berikutnya adalah Google Scholar. Jadi selain dua di atas tadi, bisa kita juga cari di scholar.google.com. Nah, bagaimana? Ada yang lain lagi nggak? Ada yang lain lagi juga. Ternyata ada EBSCO, DBLP, ProQuest, dan sebagainya. Selain Google Scholar. Ini kelasnya sama ini ya, EBSCO, DBLP, ProQuest, dan sebagainya. Berikutnya adalah algoritma perankingan jurnal. Jadi, ketika kita ingin melihat ya impact faktornya, skornya, dan sebagainya, ranking-rankingnya, itu bisa kita lihat melalui algoritma perankingan jurnal, yaitu dinamakan jurnal impact factor. Ya, ini biasanya data source-nya isi Web of Science. Begitu juga dengan eigenfaktor score, ya. Terus ada Skimago Journal Rank. Nah, ini biasanya data source-nya adalah punya Scopus, ya. Skimago JR bisa kita lihat. Ini rata-rata Scopus semua. Nah, berikutnya adalah SNP, ya, Source Normalized
impact per paper. Nah, ini Scopus. Nah, terakhir adalah biasanya kalau Google Scholar, H-index. Ya, H-index. Jadi, ini termasuk algoritma rankingan dari jurnal. Berikutnya adalah sumber pencarian literatur. Nah, sumber pencarian literatur ada dua, yang gratis sama yang berbayar. Bisa kita lihat, untuk jurnal yang gratis ada skyhub.io ya, ada libgen.org, Scholar, Citizen ya. Terus kemudian diikuti oleh buku-buku ya, LearnPro dan sebagainya, ini bisa kita cari ya sesuai dengan penelitian kita ya. Terus kemudian ada yang berbayar. Ada yang ScienDirect, EBSCO, Linkspinger, IEEE Explore, DLACM. Nah, ketika kita sudah mulai tertarik dan kita sudah memulai penelitian, misalnya tugas akhir, skripsi, tesis, ya disertasi, ya tentu saja kita akan menyesuaikan atau mencari sesuai dengan keinginan kita yang akan kita teliti. Nah, pada contohnya di sini yang di layar adalah ingin membuat sistem pendukung keputusan bagaimana mencari lokasi, memilih lokasi ya sarang burung walet ya dengan metode SAW. Bisa juga dengan metode-metode yang lain ya. Nah, kedua metode itu bisa kita bandingkan. Nah, untuk sementara bagaimana cara mencari seperti ini? Nah, sebelum saya melanjutkan, kebetulan sumber ini ya untuk judul dan sebagainya ada beberapa tampilan itu sumbernya dari Bella Fitria Tami tahun 2018 ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara mencarinya? Judul-judul tersebut ini bisa kita gunakan ini seperti ini ya. Ya, jurnal lokasi sarang burung walet ya, metode SAW bisa kita cari seperti ini. Ya, bisa kita cari seperti ini. Nah, cari seperti ini, terus kemudian akan kita dapatkan ya ini jurnal Unsil, kelayakan finansial budaya burung. Ya, terus kemudian nih pendukung keputusan. Ini juga pemilihan lokasi. Untuk sarang burung waletnya. Bila sudah didapatkan, ya contoh ya seperti ini. Ya. Contoh ada dua. Nah, ini bisa kita buatkan folder ya. Paper skripsi. Seperti ini. Metode SAW ya, paper skripsi SAW boleh seperti ini. Nah, kemudian disimpan. Simpan. Terus kemudian ini bisa kita kumpulkan. Jadi apa yang kita telah dapat paper-paper tersebut, kemudian kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Dia apa paper skripsi SAW. Kita kumpulkan, jadikan satu dalam satu folder supaya mudah kita mencarinya. Terus kemudian kita bisa hubungkan ya. Hubungkan dengan Microsoft Office. Ya, di Word. Dan ini dalam contoh ini digambarkan bahwa sudah dilakukan penginstalan Mendeley. Jadi untuk menghubungkan antara paper ya yang kita buat ya untuk bisa disitasi ke dalam penelitian kita itu menggunakan aplikasi namanya Mendeley. Jadi Mendeley-nya sudah diinstal ya.
Jadi bagaimana cara menginstal Mendeley? Nah, di sini saya sudah tidak jelaskan lagi, jadi dianggapnya kita ini sudah mengerti. Nah, bagaimana menginstalnya? Jadi untuk informasi menginstalnya ini ada di sini. Nah, bisa dilihat ya di channel YouTube ya Hadisan TV, terus kemudian cari cara instalasi Mendeley. Cara instalasi Mendeley, dan ini bisa diikuti ya langkah-langkahnya selesai ya, sampai dengan terinstall Mendeley-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sudah tidak menjelaskan lagi. Jadi dianggapnya di sini adalah kita sudah menginstal Mendeley. Nah, dari paper tadi yang sudah dikumpulkan dalam folder, terus kemudian kita buka Microsoft Word-nya, ya kita juga bisa membuka Mendeley-nya. Ya, membuka Mendeley-nya. Ya, dari Open Mendeley, dari Friends, terus kemudian Open Mendeley. Nah, ini sudah terbuka, ini tinggal di-OK-kan saja karena nah ini kalau diminta update ya silahkan mau diupdate, kalau tidak nggak usah, nggak apa-apa, seperti ini aja. Nah, di sini kita bisa juga tambahkan folder yang sama ya, folder yang sama kita bisa tambahkan folder, add folder. Sorry, kita bisa new folder nih. Kita bisa new folder, klik kanan saja new folder, terus kemudian nanti minta buat create folder, tinggal diklik saja, terus kemudian namanya paper skripsi SAW. Nah, seperti ini ya, paper skripsi SAW. Nah, kalau sudah nanti seperti ini, paper skripsi SAW, terus kemudian paper-paper tadi ya, paper-paper tadi, paper skripsi SAW tadi, ini kita bisa tinggal ya, mau di sini add bisa ya, add, cari ya paper skripsinya, OP nah, ini seperti ini, bisa open, dia akan masuk sini. Atau kalau mau cepat langsung bisa pilih semua ya, terus kemudian klik tahan geser seperti ini. Nah, ini bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Nah, ini akan terlihat nih seperti ini ya, sumbernya dari mana ya, dan ya lebih enak ya, lebih enak melihatnya. Jadi udah kelihatan nih dari Journal Science and Information. Nah, berikutnya supaya terhubung dengan Microsoft Word ya, ketika kita ingin mengetik ya. Jadi menurut Pradipta, nah terus kemudian kita bisa tambahkan citasinya di citation ya, seperti ini, cite. Kita pilih Pradiptanya, terus kemudian cite. Nah, kalau ini bentuk
stylenya citasi untuk IEEE. Bagaimana bentuk yang lain? Misalnya bentuk Harvard seperti ini. Bagaimana bentuk yang lain? American ini apa? Nah, seperti ini. Bagaimana kalau misalnya yang Chicago? Seperti ini. Ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita bisa sesuaikan saja. Ini kebetulan saya misalnya mau pakai Harvard saja karena bisa akan lebih jelas ya. Dalam penelitiannya, menurut Pak Bripta menjelaskan bahwa ya dan seterusnya ya, dan seterusnya bla 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 gitu ya. Bla bla bla. Nah, dan seterusnya paper-paper yang berkaitan bisa kita buka dengan cara seperti ini ya. Kita hubungkan dengan insert citation tadi ya. Terus kemudian seandainya sudah selesai semua, terus kemudian ada bagian daftar pustaka ya gitu ya, atau reference atau reference. Nah, seperti ini ya, di bagian daftar pustaka atau reference ini saya tebalkan atau reference itu bisa kita insert ya, bibliografi ya, ting ya, langsung tampil ya, langsung tampil terus kemudian rata, kita bisa ratakan ini dan seterusnya ya. Tidak hanya satu, misalnya kalimatnya panjang nanti ada apa namanya citasi lagi, buat seperti ini. Jadi tadi ada style, ada insert ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya dan seterusnya ya, bikin seperti ini. Nah, nanti dia akan otomatis kita refresh saja insert biography tampil ya. Terakhir aja insert biografinya boleh, nanti akan tampil lebih banyak ya. Ini caranya ya untuk membuat citasi. Nah, ini untuk landasan teori ya, untuk landasan teori ini penjelasan landasan teori. Kalau bisa untuk landasan teori ya itu sesuai dengan judul-judul. Misalnya sistem pendukung keputusan, berarti di sini adalah sistem pendukung keputusan. Jelaskan sistem pendukung keputusan itu apa, menurut teori-teori dari mana gitu ya. Terus kemudian berikutnya lokasi bangunan gedung ya. Kita bisa juga lokasi gedung rumah burung salang walet, bisa juga seperti itu. Berarti teorinya berkaitan dengan ada judul ya, dengan judul. Terus kemudian metode SAW, contohnya ada metode SAW. Jika menggunakan PHP dan sebagainya atau berbasis web, silahkan berbasis web. Atau menggunakan Android, silahkan jelaskan Android. Jadi di sini bisa juga menjelaskan teori-teori pendukung yang ada kaitannya dengan penelitian kita, juga dengan yang ada di judul seperti itu. Jadi lebih detail nanti penjelasannya ya. Nah, untuk tinjauan pustaka ini berarti penelitian-penelitian terdahulu ya, penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya sama penelitian kita. Tapi beda dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah teori-teori pendukung dari penelitian kita yang kaitannya ini biasanya dengan judul ya. Jadi nanti dibedakan antara teori landasan teori sama tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka itu teori-teori terdahulu ya yang kita ambil dari paper-paper orang lain ya, jurnal-jurnal orang lain yang kita citasi yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Berikutnya adalah teknik mengolah paper. Ya, mengolah paper yang direview ya itu sesuai dengan Mendeley yang sudah saya jelaskan tadi ya. Sesuai dengan Mendeley. Jadi perlu install MS Word. Jadi tadi bagaimana cara instalasinya saya sudah sebutkan tadi bahwa silahkan tonton di channel Hadisan TV ya supaya lebih jelas karena tadi saya tidak menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara instalasi Mendeley. Jadi anggapannya bahwa kita sudah
mengerti dan telah menginstal Mendeley. Ya, ini sama ya seperti tadi untuk penambahan, ya untuk membuat folder. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu, ya ini di insert, cara insertnya, ya site, ya terus kemudian nanti akan keluar setelah di insert bibliography ya, seperti itu. Oke, ini saja ya pertemuan kita kali ini ya. Jika ada saran, masukan, ya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf ya jika saya ada kesalahan dalam penjelasan. Kita akan ketemu di materi berikutnya untuk pertemuan kelima ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.